serta tetangga ya, atau ketika hendak menidurkan anak atau pada saat malam bulan purnama yang dilakukan baik di dalam rumah, teras, beranda depan rumah maupun di halaman rumah. Iya. Ini saya mau tanya dulu, mohon izin ya Bapak Dewan Juri yang kami hormati. Supaya itu yang diingat orang tua kita bengkana, angkat tangan. Ya, dapat hadiah dari ketua. Tak ketua apa gini ya? Adakah yang dituk yang masih suka diengkana orang tua? Oh, baru tuh yang nama engkana orang tua bercerita dah lama punah. Ngapai diganti dengan HP. Nonton HP mantau bercerita dalam HP. Jadi niat tentunya daripada festival ini kembali membangkitkan cabang ini untuk bisa orang tua bercerita kembali kepada anak-anaknya. Itu dia. Tepuk tangan dulu untuk kita semua biar semangat pada malam hari ini. Pada malam hari ini sekedar informasi untuk para pengunjung ya, dan juga para penggemar dan juga dewan juri yang kita hormati, akan ada dua penampilan, dua peserta ya pada malam hari ini yang akan menunjukkan kebolehannya pada tangkai lomba bertutur bercerita. Dan juga yang kami hormati terlebih dahulu sebagai tim penilai juri kehormatan. Yang pertama, juri pertama ada, mohon nanti disebutkan bisa berdiri atau bisa menunjukkan diri. Bang Akmal Setiadi Mursan. Nih abang dah kami mohon berdiri. Tepuk tangan dulu untuk abang dah kami Bang Akmal. Ini beliau juga sekretaris luar biasa. Tampannya Bang Akmal ya. Berikutnya juri kedua, ayahanda kami Bapak Ashul Makhdir. Mohon berdiri Pak. Tepuk tangan untuk beliau. Iya, masih tampan juga tak kalah ya sama ini Bang Akmal, luar biasa. Dan juga juri ketiga pada malam hari ini pada penilaian tangkai lomba bertutur bercerita Festival Melayu Kabupaten Sekadau. Juri ketiga, mohon berdiri, ayahanda kami Bapak Samsi. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bapak, luar biasa, tak kalah ganteng. Rupanya tiga juri kita tuh ganteng semua, luar biasa. Usah gak misin Pak pada masanya tuh masih ganteng beliau. Koti mau dipantau lagi ya? Kayak kalah dengan Bang Aryo banyak muda lah. Oke pantun lah sutik bu. Kalau ada pantun koti orang Melayu malu kita orang Melayu ada pantun. Anak Melayu duduk. Apa itu? Mana kejar? Anak Melayu duduk melangau. Duduk melangau di dalam dapur. Selamat datang di Festival Melayu Kabupaten Sekadau. Peserta ada dewan juri di tangkai lomba bertutur. Luar biasa bertepuk tangan no. Dewan juri yang kami hormati, mohon izin kita langsung ke peserta yang pertama. Dengan undian 01, ini peserta pertama bertangkai lomba bertutur bercerita. Dengan undian 1 atas nama Sandi, kami ucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas danau. Oli Genting, Oli Batak. Selamat malam masyarakat Sekadau. Orang ganteng atas kita. Ulangi. Jackson lah. Langi.
Ya mohon bersabar ya. Tepuk tangan dulu dong. Jangan. Oh iya. Ini. Nampak dari atas ini ganteng, cantik. Nampak wak-wak semua, nampak. Wak-wak semua. Bosan pula pendukung beliau tuh, Bang. Yang jauh terlebih dahulu untuk merapat ya. Takut kalau pulang mah ningat cerita belakangan kawan. Ningat cerita tetangga aja. Sopai mau nangti, sopai mau nang ayam, takut sopai dulu suruh pulang. Oke, ini peserta berikutnya. Masuk dari persaingan pertama ya. Dengan undian 01 atas nama Sandi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di atas danau. Beli genteng, beli bata. Selamat malam masyarakat Skadau. Orang ganteng nak bercerita. Pada zaman dulu hiduplah seorang anak bernama Cecenai. Ia hidup bersama ibunya. Suatu hari Cecenai sangat ingin makan nasi, tapi ibunya tidak memiliki beras. Cecenai pun berkata kepada ibunya, "Cecenai minta nasi." Ibunya pun menjawab, "Tolak dulu anak, Uma agi mangul." Mangul berarti mematok tanah untuk dijadikan ladang. Setelah selesai memangul tanah, ibunya pun pulang. Sesampai di rumah, Cecenai kembali berkata kepada ibunya, "Cecenai minta nasi." Ibunya pun menjawab, "Tolak dulu anak, Uma agi nobas." Pergilah ibunya ke ladang sambil membawa parang. Sesampai di ladang, ibunya pun mulai menebas. Sap, 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 sap. Setelah selesai menebas, ibu Cenai pun kembali pulang. Sesampai di rumah, Cecenai kembali berkata kepada ibunya, "Cecenai minta nasi." Ibunya pun menjawab, "Tolak dulu anak, Uma agi nobang." Pergilah ibu Cenai ke ladang sambil membawa kapak. Sesampai di ladang, ibu Cenai pun mulai menebang. Kotak, kotok, kotak. Inting tanggal mata kapak. Ya Allah. Alhamdulillah, obah. Setelah selesai menebang, ibu Cenai pun pulang. Sesampai di rumah, Cenai berkata kepada ibunya, "Cecenai minta nasi." Ibunya pun menjawab, "Tolak dulu anak, Uma agi nyucul." Pergilah ibu Cenai ke ladang sambil membawa peralatan untuk membakar ladang. Sesampai di ladang, ibu Cenai pun mulai membakar ladang. Di dalam hati ibu Cenai berkata, "Oh hai, inang ja sampai mengarit, sompat mengarit pisan sendiri hidup." Ya Allah. Untung mana makanya bosan. Setelah selesai membakar ladang, ibu Cenai pun pulang. Sesampai di rumah, Cenai kembali berkata kepada ibunya, "Allah, Cenai minta nasi."
Ibunya pun menjawab, "Kelak dulu anang uma agi nugal." Pergilah ibu Cenai ke ladang sambil membawa peralatan untuk menugal. Sesampai di ladang, ibu Cenai pun mulai menugal. Ensap, ensap, entah, encok, encok, encok. Sap, 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 sap. Ya Allah, pertama. Sap. Setelah selesai menugal, ibu Cenai pun pulang. Sesampai di rumah, Cenai kembali berkata kepada ibunya, "Allah, Cenai minta nasi." Ibunya pun menjawab, "Kolak dulu anak, uma agi ngurun." Ngurun berarti membersih rumput-rumput liar yang ada di tengah ladang. Sesampai di ladang, ibu Cenai pun mulai mengurun. Kalit bonar rumah tu. Ya Allah tumul. Ya Rabbi, ya Allah. Kau. Setelah selesai mengurun, ibu Cenai pun pulang. Sesampai di rumah, Cenai kembali berkata kepada ibunya, "Cenai minta nasi." Ibunya pun menjawab, "Kolak dulu anak, uma agi ngotam." Pergilah ibu Cenai ke ladang untuk memanen padi. Aduh. Sesampai di ladang, ibu Cenai pun mulai mengotam. Tamak mana no? Ya Allah, mana tamak? Setelah selesai mengotam, ibu Cenai pun pulang sambil membawa padi. Sesampai di rumah, ibu Cenai pun berkata kepada Cenai, "Oh Nong, Nong, ngapain mak? Umak tu dah ngotam. Ikau ke hutan lo, ngambil daun simpu ke nutup sampau kita. Au mak, au." Pergilah Cenai ke hutan. Ibunya pun berteriak dari rumah, "Cenai! Oi mak! Ingat posan mak. Kalau ada hutan bayar kau nijak kayu kopok." "Ngapain mak?" "Kalau kau tolan rekuk." "Au mak, ada mak." Dia pun berlari ke hutan. Makan nasi. Makan nasi. Makan nasi. Tidak sengaja Cenai menginjak kayu kopok. Sap! Ya Allah, tolan rekuk. Dia pun bernyanyi dalam perut rekuk. "Lua-lua ikau rekuk, aku tumpunan nasi umak." Sap! Ia pun kembali bernyanyi. "Lua-lua ikau rekuk, aku tumpunan nasi umak." Sap! Ia pun kembali bernyanyi lagi. "Lua-lua ikau rekuk, aku tumpunan nasi umak." Sap! Habis. Keluarlah Cenai dari perut rekuk. Ia pun bergegas pulang. Sesampai di rumah, dia melihat ibunya sedang memasak nasi. Umak mau nasi. Ditekannya dalam setiap. "Umak! Allah!
Jatuh kan cenai segidau mak. Ami mana kau? Au mak. Daun simpul. Ia pun bergegas ke bawah rumah untuk mengambil segidau ibunya. Nai no mak. Oh mak, nai mak. Ya deh cenai kuki kemana ngeliat ya Allah. Ya deh tengolam sikit di penjualannya deh. Nai mak. Umak bah, si alim. Lo, umak lagi ngami keninok lo. Ya deh, kuki kemana ngeliat ya Allah. Ya deh, ya Allah. Cak akai. Cenai pun meninggal. Ibunya pun bergegas menghampiri Cenai. Hoi Cenai. Oh jaga ikau nong, madam tasa kena si umak. Nong, angkat. Ibunya pun segera menguburkan Cenai. Ia pun bergegas menuju juragan yang pertama. Oh juragan, ada misi no tanah sikit ya pakai ngubur Cenai. Juragan pun berkata, misi co, habis tanahku ke Belobi. Baik co ngagak juragan yang kedua ya. Ibunya pun bergegas menghampiri juragan yang kedua. Setelah sampai di rumah juragan kedua, ibunya pun berkata, oh juragan, ada misi tanah sikit ya pakai ngubur Cenai. Misi coy, ya anda pula ke kolam. Tico nak nekat ngubur di kuburan tengah hari ya. Awak lah, juragan mada. Ia pun bergegas menghampiri juragan yang ketiga. Oh juragan yang baik hati, aku minta tanah sikit pakai ngubur Cenai. Awak, co, amin co, ada di sintok co. Ia pun segera mengubur Cenai. Ibunya pun pulang. Sesampai di rumah, ia melihat nasi yang ia masak rutung. Ya Allah, rutung nasiku ya. Hai, madam makan. Asap ya tidur je lah. Ibunya pun tidur. Ia bermimpi didatangi Cenai. Oh, mak. Wih, kau nong, kok ngapain kau hidup lagi di nong? Bila lagi aku hidup lagi di mak, aku baru dalam mimpi mak. Oh ya, ngapain? Mak, aku berpesan. Kolak di atas kubur aku kolak tumuh di lupa kopong. Awak ngapain? Di pensiang mak, beno banga. Kolak dulu ya, tahu mau ke rezeki. Awak nong, pagi mak kinun. Keesokan harinya, ibu Cenai pun mengunjungi kuburan Cenai. Ternyata benar, tumbuh sesuatu seperti rebung di atas kuburan Cenai. Semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Dan berbunga dan berbuah. Tapi pohon ini berbuah yang cukup aneh. Ia berbuah emas, tembaga, perak, dan kain sutra. Melihat itu, juragan yang pertama dan yang kedua pun iri melihat juragan yang ketiga. Juragan yang pertama pun berkata, topi hati di tanahku, biar gak aku nyabut ubi. Juragan, tau mana kami nyampahan no? Tahu ju, sampahan tuju mau tapi nunggu hari buah. Angin pun bertiup kencang. Mereka berdua pun duduk di bawah pohon yang dekat kebun Cenai. Pap jatuh. Yang jatuh kain hitam. Oh si berani
dan bosi bekarat. Oh banyak mereka tuh. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar. Yang pertama, kita harus bersabar seperti Cenai bersabar menunggu nasi sampai mati. Yang kedua, kita harus patuh kepada perintah orang tua. Seperti Cenai, ia tidak patuh terhadap perintah ibunya. Akhirnya apa? Tel-telan oleh Reko. Yang ketiga, kita tidak boleh pelit, serakah kepada orang. Seperti Juragan, ia tidak mau memberi tanah kepada Ibu Cenai, tapi ia ingin menikmati hasil yang ada di pohon yang dari Cenai. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Bila ada kata yang salah, jangan ke rumah bawa polisi. Mungkin ini saja yang dapat saya ceritakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk undian 1. Luar biasa. Dewan juri yang kami hormati, undian 1 atas nama Sandi berasal dari Skadau Hulu. Pulang ke rumah cepatlah mandi, nanti dimarah si mama. Itulah tadi penampilan Sandi dengan undian pertama. Koti, masuk kepada cerita si Cenai tadi. Luar biasa, sampai mati-mati mada temu-temu ke nasi. Pilu gak sama dengan juri dengan cerita Cenai ini, Pak. Memang sampai ditolan rekok beliau. Sebesar apa ya rekok nolan si sampai nama siapa tadi? Cenai. Ada siapa baru tuh nama Cenai lagi. Coba dicari, aku sama cerita sih dah ya. Oke, untuk para pengunjung yang berbahagia, yang jauh silakan merapat dan juga kami persilakan untuk bisa ya berkunjung ke stand-stand yang telah disediakan oleh panitia ya. Gratis Bapak Ibu stand-stand ini. Masuk gratis, keluar bayar. Ini jangan lupa, ami-ami jam barang lu lupa bayar. Luar biasa. Dan juri yang kami hormati, mohon izin sebentar ada sedikit informasi yang kami sampaikan ya untuk para penggemar tentunya olahraga, bahwasanya pada hari Sabtu nanti ya, pada hari Sabtu catat ini tanggal jam 3 sore akan ada senam sehat aerobik Hana di sini ya, dengan pakaian sopan. Silakan Anda datang ya, yang peduli dengan kesehatan silakan datang beraerobik bersama ya. Gimana? Masuk? Oke, dewan juri yang kami hormati ya, para pengunjung yang berbahagia, kita ke undian berikutnya. Ini undian berikutnya ini tak kalah juga nampaknya ini ya. Koti diberi pantun kemana tuh? Beri, tapi siap cakep kok. Bukan apa ya, aku tuh udah lama pada kala dicakep-cakep. Undian kedua ini ya, atas nama Ibu Siti Aminah. Oh ini undian kedua ini cewek ya. Kita pantun lah ya untuk beliau. Jangan menyumpah takutnya karma. Oh ibu nasi kira cakep berdua iku cakep koti model. Ulang lagi. Jangan menyumpah takutnya karma. Bicaralah sesuai amanah. Marilah kita saksikan bersama undian 2 atas nama Ibu Siti Aminah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah negeri
batulah tinggi menjadi saksi halalah hidup tiada terperi. Pagi itu begitu indah. Cahaya matahari dengan warna khasnya yang kekuningan memasuki celah-celah pohon, diiringi gemercik sungai Sekadau, diiringi kicauan burung yang bersahut-sahutan, ramai sekali. Pada zaman dahulu, hiduplah suatu penduduk di tepian sungai Sekadau. Hidup mereka penuh dengan kesenangan. Apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka mau selalu terturuti. Karena mereka kaya, karena mereka memiliki apapun dan mereka memiliki kekayaan yang mereka punya. Sayang seribu sayang, kehidupan itu, kekayaan itu membuat mereka lupa diri, membuat mereka sombong dan tidak peduli akan keadaan sekeliling mereka. Sedangkan di ujung kampung terdapat satu keluarga yang hidupnya amat sederhana, rubahnya buruk rupa, dan pekerjaan keluarga tersebut adalah mencari ikan. Kalau mereka mendapatkan ikan, mereka akan menukarnya dengan lauk pauk, dengan sayur, ataupun beras. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan ikan, ya mereka harus bersabar dan ikhlas menahan lapar. Hidup di ujung kampung membuat mereka ketinggalan atas segalanya. Ketinggalan akan informasi, ketinggalan akan segala-galanya. Sehingga untuk menghilangkan jenuh dalam kehidupan sehari-hari, sang bapak mengajak anaknya berjalan-jalan, menyusuri sungai Sekadau, dan menyusuri hutan yang masih begitu asri dan lebat. Dan mereka pun berjalan-jalan sambil beriringan tangan. Sang anak pun berkata, "Pak, nanti sombong kita loh Pak. Binatang masih banyak, sungai pun masih jernih, ikan-ikan pun masih banyak loh Pak," kata sang anak. Jawab sang bapak, "Oh, maka kau harus niaga. Kolak kau dengan anak lucu kau dapat merasakan hutan, ikan-ikan, burung. Ina mana ninga?" "Awak Pak," katanya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan di tengah hutan, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang nenek yang sangat rentah, duduk dalam keadaan lemah. Sang bapak dan anak pun menghampiri nenek tersebut. "Nek, ngapain gini nenek duduk itu gini? Nenek dia ngapain nek? Baik dan takut di hutan sendiri," kata sang anak. Menjawablah sang nenek, "Nenek berapa? Dah 3 hari nenek mana makan. Ada yang dibantu mana?" Dengan penuh kelemahan sang nenek menjawab. Melihat keadaan tersebut, sang bapak menjadi iba. Diambilnya bungkusan bekal yang mereka bawa dari rumah untuk diberikan kepada sang nenek.
Nek, tuh ada sedikit bokal ba nek, kita berbagi. Walaupun pada dasar kita tuh orang sama-sama mana mampu. Oh, makasih banyak. Sama-sama nek. Walaupun pada dasarnya dalam hati si anak merasa berat, karena hanya itu bekal yang mereka punya pada hari itu. Tapi sang bapak selalu memberi keyakinan kepada anak dan berharap suatu saat nanti anak ini akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang selalu peduli akan sekelilingnya. Karena berbagi adalah kewajiban kita sebagai manusia. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan menyusuri hutan yang begitu lebat. Sampailah mereka di sebuah lapangan yang begitu besar. Tiba-tiba terdengar pengumuman dari orang kaya di kampung tersebut. Oi orang kampung, aku tuh namulah acara 3 hari 3 malam. Inang mana datang, pakai baju bagus, pakai perhiasan bagus, betala bagus. Inang mulah malu aku, kata si orang kaya tersebut. Acara yang mulai malam tuam, ingat inang mana datang. Mendengar pengumuman tersebut, warga yang ada di tempat itu, warga yang ada di kampung itu merasa senang sekali. Karena dalam bayangan mereka akan menikmati hidangan, akan menikmati hiburan yang selama ini jarang sekali mereka nikmati. Berhubung dengan bapak dan si anak tadi. Mereka pun bergegas pulang ke rumah untuk mempersiapkan diri untuk menghadiri pesta tersebut. Dan hari pun malam, dan bapak pun berkemas-kemas untuk pergi ke tempat pesta tersebut. Tetapi dilihatnya di kamar, sang anak tertidur dengan lelap. Dalam hati si bapak berkata, oh mungkin anakku kopak pada jalan tadi. Dahlah, aku pergi sendiri ya. Aku mau binatang peliharaan aku ya, kata si bapak. Diambillah binatang peliharaan si bapak. Kemudian bapak berjalan ke tempat pesta tersebut, melewati hutan yang begitu lebat, hutan yang begitu gelap. Dan sampailah bapak ke tempat pesta tersebut. Tapi belum sempat bapak itu menikmati hidangan yang telah disediakan. Belum sempat bapak itu menikmati hiburan yang telah disediakan oleh tuan rumah. Datanglah seorang kaya berkata, ngapain itu datang itu? Mula malu aja. Makai baju hijab, mada berias, mada bapai. Kau no kami itu deh. Kami itu kan orang kaya. Malu lah kalau datang gitu. Jawab teman yang satu lagi. Awak menuju, mula malu aja. Iya ya datang deh. Bawa binatang macamnya. Kita bila ada bawa binatang, daga binatang. Cumi sama dengannya. Pulang aja ke rumah. Kata mereka saling bersahutan. Si bapak mundur secara teratur, menahan kesedihan yang bergejolak dalam hati. Dalam hati bapak berkata, Tuhan, bukankah kau menciptakan manusia itu dalam keadaan sama? Bukankah kau menciptakan manusia dalam keadaan sempurna dan tidak membedakan satu dengan yang lainnya? Tapi kenapa hari ini aku mendapat ketidakadilan Tuhan? Aku disamakan dengan binatang peliharaanku. Serendah itukah aku Tuhan? Apa salah aku Tuhan, sehingga aku serendah itu di mata mereka? Dalam keadaan gemetar, sang bapak menahan amarah yang bergejolak dalam dada sambil berkata, demi Tuhan, kita semua yang telah hina aku dengan binatang peliharaan aku. Ingat, kita semua akan mendapatkan balasannya. Kata hina aku, walaupun aku miskin.
Karena pada zaman dahulu terdapat satu pantangan untuk tidak boleh menertawakan binatang peliharaan. Setelah berkata demikian, langit yang tadinya cerah, suasana yang tadinya meriah berubah gelap. Angin kencang, badai petir menyambar bersahut-sahutan. Suasana sekian berubah menjadi mencekam, dan tiba-tiba dar! Sebuah petir menyambar tempat tersebut. Dan seketika itu, tempat itu berubah menjadi sebuah batu yang begitu tinggi, dan yang lebih kita kenal sampai sekarang dengan nama Batu Tinggi. Pesan moral dari cerita ini, marilah kita saling tolong menolong, marilah kita saling membantu, karena pada dasarnya kita manusia dalam keadaan lahir yang sama, tidak membedakan antara agama, suku, dan bahasa, tidak membedakan si kaya dan si miskin. Demikianlah asal muasal dari cerita Batu Tinggi yang ada di Kabupaten Sekadau. Dan sampai sekarang batu tinggi tersebut masih bisa kita lihat dengan jelas di saat musim kemarau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk peserta dengan undian 2 atas nama Ibu Siti Aminah. Dewan juri yang kami hormati, dengan undian 2 tadi berasal dari Sekadau Hilir. Ada sedikit pantun untuk beliau ini. Manusia dipegang amanah agar rezeki terus mengalir. Itulah tadi penampilan Ibu Aminah dari Sekadau Hilir. Luar biasa dengan mengangkat tema cerita yaitu batu tangis. Salah, batu tinggi semua hari. Luar biasa tadi. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Wah, penonton sudah mulai berkurang. Ini nampaknya udah 1.666.400 setengah lagi yang ada di depan panggung nih. Atas setengah ya apa gini ya. Ya, dan juga dipersilakan kembali lagi untuk para pengunjung untuk bisa cek-cek dulu barang-barang kesukaannya di setiap stand yang kami sediakan. Stand-stand ini gratis Bapak Ibu, tapi keluar bayar. Dewan juri yang kami hormati, ya, dengan berakhirnya undian 2 tadi atas nama Ibu Siti Aminah berakhir juga tentunya untuk cabang tangkai lomba pada malam hari ini, yaitu bertutur bercerita. Dan juga kita harapkan di tahun berikutnya, di event-event berikutnya, bertutur bercerita ini akan lebih banyak peminatnya, ya, akan mengangkat lagi cerita-cerita yang ada di setiap daerahnya masing-masing, ya. Dan tentunya setiap kecamatan pasti memiliki cerita-cerita menarik, ya, seputar sejarah daerahnya mungkin, ya, itu luar biasa. Dan juga kami informasikan untuk besok, ya, edisi Jumat 24 November